Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Khairina di sini dengan pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang teorema faktor. Nah, teorema faktor ini masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya kita pelajari. Apa itu? Yap, dalil sisa. Jadi, teorema faktor ini masih berhubungan dengan dalil sisa. Jadi, dalam menyelesaikan permasalahan nanti, itu kita akan tetap menggunakan rumusan-rumusan atau aturan-aturan yang ada di dalam dalil sisa. Karena memang ya teorema faktor ini merupakan bagian dari dalil sisa nantinya. Oke, nanti kita bisa lihat di dalam pembahasan ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan soal tentang teorema faktor. Oke. Sebelumnya, kita tahu bahasa faktor ya. Faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah uh, merupakan sebuah konsep dari pembagian. Jadi kalau dikatakan faktor itu bagaimana dari sebuah bilangan, yuk kita lihat dulu. Nah, seperti ini. 20 itu sama dengan 1 kali 20 ya. Atau 20 itu bisa dikatakan 2 kali 10. Atau bisa dikatakan 20 itu adalah 4 kali 5. Nah, jadi angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 ini karena membagi habis 20, maka bilangan-bilangan ini disebut sebagai faktor dari 20. Kenapa? Karena bilangan-bilangan tersebut membagi habis 20 gitu loh. Artinya dia tidak memiliki sisa atau sisanya sama dengan 0. Nah, jadi di sini sisanya 0. Nah, sekarang lihat bagaimana kalau ini diimplementasikan atau dimasukkan ke dalam konsep suku banyak. Ini kan bentuknya bilangan ya, bilangan tunggal. Gimana kalau dia berbentuk fungsi atau suku banyak? Nah, jadi faktor dari suku banyak, misalkan kita anggap suku banyak itu fx. Jadi fx ini seperti si 20 ya. Nah, suku banyak lain itu kita katakan px atau si pembagi atau yang habis membagi. Nah, ini px ini kita katakan 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, px ini membagi habis fx. Dengan kata lain, berarti sisanya 0, ya. Maka, muncullah teorema faktor bahwa jika fx suatu suku banyak, maka x kurang h adalah faktor dari fx jika hanya jika fh sama dengan 0. Oke, maknanya di sini adalah x kurang h ini merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika syaratnya fh-nya sama dengan 0. Fh itu apa? Sisa. Fh itu sisa. Ingat dalil sisa yang kemarin ya. Jadi fh itu sama dengan 0 artinya ya sisanya 0. Oke. Kita langsung aja ke pembahasan supaya lebih paham. Nah, ini perlu dipahami dalam menyelesaikan matematika itu kita mencari sebuah problem solving. Jadi pikirkan apa yang diketahui dalam soal, apa yang tidak diketahui, apa yang ditanya. Nah, dia seperti sebuah puzzle. Coba pikirkan kira-kira hubungannya apa ya, gitu. Nah, nanti dari hubungannya itu kita bisa menentukan langkah yang mau kita cari. Jadi seperti kita mencari penyelesaian sebuah masalah dengan mengetahui beberapa clue-clue atau beberapa petunjuk-petunjuk untuk dapat menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya sekedar ngafal rumus. Selama ini kan selalunya gitu ya, ngafal rumus, lihat contoh soal. Nanti kalau soalnya dirubah dikit udah nggak bisa ngerjainnya. Jadi enggak, konsep dasarnya iya kita pahami konsep dasarnya. Oh rumusnya ini. Tapi dalam pengembangan penyelesaian masalah, ingat kaidahnya itu adalah pikirkan dari clue-clue yang ada sama yang ingin dituju atau ingin dicari penyelesaiannya, kira-kira solusinya gimana. Oke. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tentukan nilai P jika X kurang 2 merupakan faktor dari
fx, di mana fx itu adalah x pangkat 3 tambah px kuadrat kurang 5x tambah 6. Jadi sini disuruh menentukan p. Nah, dikatakan x kurang 2 ini faktor dari fx. Berarti sesuai dengan teorema faktor tadi, logikanya berarti sisanya kalau dia dibagi dengan x kurang 2 berarti sisanya 0 dong. Berarti dengan kata lain F2 sama dengan 0. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini ya seperti saya katakan tadi, bahwa ingat aturannya, kalau X kurang 2 ini faktor dari Fx, berarti F2 atau sisa itu sama dengan 0. Ya, ini ya, F2 sama dengan 0. Kita lihat. Ya, ini teorema faktornya. Nah, sekarang kita buat fx-nya dulu ya. X pangkat 3 tambah px kuadrat kurang 5x tambah 6. Setelah itu, kita mau menuju ke F2 sama dengan 0. Supaya kita bisa menemukan nilai P. Ya, F2. Berarti X-nya 2 ya. Kita substitusikan nilai X-nya menjadi 2. 2 pangkat 3 tambah P. 2 kuadrat kurang 5 kali 2 tambah 6 sama dengan 0. Sesuai dengan ini tadi, bahwa F2 sama dengan 0. Ya, di sini bahwa F2 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti 8 tambah 4P kurang 10 tambah 6 sama dengan 0. Berarti 4P ini dijumlahkan semua jadi tambah 4 sama dengan 0. Maka 4P sama dengan min 4, berarti P sama dengan min 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tentukan faktor-faktor dari suku banyak fx, di mana fx itu adalah 3x pangkat 3 kurang 13x kuadrat tambah 8x tambah 12. Nah, ini disuruh menentukan faktor-faktornya ya. Jadi, kita harus pikirkan solusinya gimana. Perhatikan. Diketahui fx. Nah, ingat bahwa x kurang h itu adalah faktor dari fx. Ya kan? X kurang H faktor dari fx kalau FH-nya sama dengan 0, gitu kan. Jadi, ini bisa aja X kurang H, bisa X tambah H, gitu, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau ini pangkat 3, berarti kan logikanya itu salah satu faktornya ada yang derajat 1 ya. Nah, seperti ini, coba lihat. Kalau dia pangkat 3, berarti salah satunya derajat 1, ya. Seperti ini, yang satunya bentuk kuadrat, satunya lagi pangkat 1. Jadi kalau dikalikan kan hasilnya pangkat 3. Maka jika X tambah H, kita anggaplah ya ini bentuknya X tambah H. Kalau dia dikatakan si X tambah H ini faktor dari Fx, maka pasti dia F min H-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mikir gimana mencari salah satu faktor gitu loh. Nah, sekarang kita lihat. Lihat angka 12 di sini. Lihat angka 12. Logikanya nanti pada saat ini dikalikan, ujung sama ujung konstanta kali konstanta akan menghasilkan konstanta ya. Nah, berarti C sama H ini adalah faktor dari 12. Gitu loh. Maka kita cari, kira-kira 12 itu faktornya berapa-berapa aja. Kita cek. Kira-kira 12 itu faktornya berapa aja. Perhatikan, kita lihat ya, 12 itu bisa min 1, plus min 1, plus min 2, plus min 3, bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, dan bisa plus minus. Kenapa? Karena 12 positif. Nah, memang kita harus coba satu per satu, gitu loh. Jadi, berarti di sini apa? Bisa X kurang 1, X kurang 2, X kurang 3, dan seterusnya ini. Semua punya kemungkinan, berarti kita harus cek satu per satu yang mana nilai sisanya adalah 0. Kita lihat. Jadi ini maksudnya ya.
Jadi kita cek misalnya untuk X sama X kurang 1, berarti kan kalau untuk cari sisa F1 ya. F1 kita substitusikan ke persamaan ini ke persamaan yang ini, ya. Jadi 3 kali 1 kuadrat kurang 13 kali 1 kuadrat tambah 8 kali 1 tambah 12. Hasilnya adalah 10, nggak cocok. Kenapa? Karena harusnya apa? Harusnya sisanya 0 gitu loh. Nah, kita coba lagi yang berikutnya, X kurang 2. Nah, 3 kali 2 pangkat 3 kurang 13, 2 pangkat 2 tambah 8 kali 2 tambah 12, hasilnya 0, cocok. Berarti salah satu faktornya sudah memenuhi, yaitu X kurang 2. Nah, gimana mencari faktor yang lain gitu? Jadi, kalau ini X kurang 2 sudah menjadi faktor, berarti kita tinggal mencari faktor yang lain dong. Nah, logikanya gini, kalau 20, kita tahu faktor yang satunya 4. Kita mau tahu faktor yang lain. Caranya gimana? Berarti 20 kita bagi 4 kan? Nah, ini juga sama. Berarti nilai awalnya fx ini harus kita bagi sama faktornya. Siapa? X kurang 2 tadi yang sudah kita temukan. Supaya dapat faktor yang lain. Nah, supaya gampang kita gunakan aja metode Horner ya. Oke. Nah, jadi kita gunakan metode Horner. Oke, ini dia teorinya tadi yang saya sudah katakan. Sekarang kita lihat metode Hornernya. 3 min 13, 8, 12 ya. 3 min 13, 8, 12. Karena X kurang 2, berarti di sini F2, berarti di sini 2. Oke, sekarang kita lihat 3 turun ke bawah, kemari itu kita kalikan. Kali hasilnya 6, kita jumlahkan min 7, kalikan lagi kemari, min 14, jumlahkan min 6, kalikan lagi, min 12, hasilnya 0. Karena memang dia faktor, berarti sisanya 0. Sehingga kita dapatlah faktor yang lain adalah 3x kuadrat kurang 7x kurang 6. Oke. Nah, sekarang kalau kita silahkan cek ini kalau dikalikan faktor yang ini kali faktor ini, hasilnya pasti ini. Maka dikatakan faktor, kenapa? Karena sisa 0. Oke. Nah, ini soal latihannya, silahkan dicatat ya. Nah, soal latihannya. Nah, ini mirip seperti soal nomor 1. Nah, kalau ini yang bukan faktor fx mana? Mana yang bukan faktor fx? Oke. Nah, kalau yang ini faktor linear lainnya gimana? Jadi sama ini seperti tadi sudah diketahui satu faktornya, berarti mencari faktor yang lain, maka bisa gunakan metode pembagian ya kan? Karena tadi kan logikanya gitu. Kalau 20 faktornya diketahui 5 misalnya. Berarti 20 bagi 5. Kita mau tahu nih faktor yang lain. Berarti logikanya kita bagikan 20 bagi 5. Berarti kita bagikan juga fungsi awal sama si pembagi atau sama si faktornya. Ini disuruh ngecek ya, berarti kita cek kalau dia faktor berarti sama dengan 0. Kalau bukan berarti dia tidak 0. Oke. Nah, ini jawabannya. Boleh dicek pekerjaannya tadi. Ya. Nah, sekian dulu pemaparan dari saya tentang teorema faktor. Jadi, teorema faktor ini masih berhubungan dengan dalil sisa. Dan konsepnya adalah ingat bahwa supaya tidak terlalu pusing ya, kadang mikirin kok ada X, Y, banyak variabel. Nah, supaya gampang itu kita pikirkan dalam bentuk konkret seperti yang saya buat tadi. Jadi, kita buat dalam angka-angka yang real. Jadi, kita lebih gampang untuk menalar permasalahannya. Oke, sekian dulu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pembahasannya ya. Boleh dicek pekerjaan yang tadi.
Terima kasih.